Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian ataupun makna perkata dari tasawuf al-haya, bab kedudukan tasawuf bagian keempat. Di sini masuk ke al-masail, pertanyaan-pertanyaan. Mata dhahara tasawufu wa sa'a wa sya'a fi tarikhil ummah al-islamiyah. Mata kapan zahara muncul at-tasawufu tasawuf wa sya'a dan menyebar atau populer fi tarikhil ummah dalam sejarah umat al-islamiyah Islam. Al-jawabu jawabannya nasya'a muncul mustalahut tasawuf istilah tasawuf min ilmil ihsan dari ilmu ihsan alladzi dzukira fi hadisi Jibril yang disebutkan dalam hadis Jibril al-masyhuri yang masyhur terkenal lam yakun yusamma fi zamanin nabi yang tidak dikenal atau dinamai pada zaman nabi tauhidan tauhid. Contoh ya, bahwa di zaman nabi tidak ada istilah ilmu tauhid. Bal kana yu'rafu bil iman, akan tetapi yang ada adalah iman. Demikian pula fikih dan tasawuf. Silahkan dicatat, dihafal terjemah perkatanya. Kemudian saya akan bacakan sedikit. Summa sawu, kemudian mereka merumuskan ulumal islami, ilmu-ilmu Islam al-muta'alliqata yang berkaitan bi arkanil khamsah dengan rukun-rukunnya yang 5 tahta musamma al-fiqh, di bawah sebutan fikih. Itu asalnya membahas tentang rukun Islam yang 5, kemudian berkembang menjadi pembahasan fikih muamalah, fikih munakahah, fikih jinayah, sampai berkembang terus terutama di fikih muamalah menjadi iktisodiyah, maliyah, dan berkembang menjadi fikih dauliyah ya, tentang tata negara, bahkan fikih bi'ah, fikih lingkungan. Dan ini akan terus berkembang ya, seiring penggalian dari para ulama dari aspek yang zahir. Wamin huna barozat, dari sini muncul asma'un, nama-nama istilah-istilah misal Imam Abi Hanifah ya, nama-nama dari para pendiri mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, wa Imam Malik, Imam Syafi'i, wa Imam Ahmad bin Hanbal, wa ghairihim, dan selain mereka. Silakan dilanjutkan. Nah, di sini terjemah bebasnya ada satu pertanyaan, kapan tasawuf muncul dan menjadi populer dalam sejarah umat Islam? Jawabannya, istilah tasawuf sebenarnya berasal dari konsep ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril yang terkenal. Pada masa Nabi, istilah seperti tauhid dan fikih juga belum dikenal seperti sekarang. Ilmu tentang keimanan saat itu disebut iman, sedangkan ilmu tentang ibadah disebut syariat atau Islam. Demikian pula apa yang kini disebut sebagai tasawuf pada masa Nabi dikenal dengan istilah ihsan. Setelah masa para tabi'in, para ulama mulai merumuskan ilmu-ilmu keislaman secara sistematis. Ilmu tentang keimanan dengan 6 rukunnya disebut ilmu tauhid, sementara ilmu tentang amal dan ibadah dengan 5 rukunnya disebut ilmu fikih. Dari sinilah muncul nama-nama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang menjadi ahli dalam bidang fikih ataupun ulama lainnya ya. Sementara itu para ulama yang mendalami aspek ihsan seperti Imam Hasan al-Basri lebih fokus pada pembinaan hati dan akhlak batinnya. Mereka mengembangkan konsep-konsep seperti sabar, cinta kepada Allah, ridho atas ketetapan Allah, juhud dari dunia. Dan ajaran inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan tasawuf. Wa yu'taqadu anna tasawwufu zahara bisyaklin wadihin fil qarni tsani al-hijri wa min aqwal adillah ala wujudihi fi dzalikal waqti qaul Imam Malik man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, dan seterusnya. Wa yu'taqadu, dan diyakini, anna tasawufa, bahwa sesungguhnya tasawuf doharo muncul bisaklin wadihin dengan bentuk yang jelas
fil qarnis tsani, sekitar abad kedua, al-hijri, hijrah. Wa min aqwal adillah, di antara dalil yang paling kuat, bukti yang paling kuat ala wujudihi, atas keberadaan tasawuf fi dzalikal waqti, pada waktu itu, qaul Imam Malik, yaitu perkataan Imam Malik yang terkenal, man tafaqqaha, barang siapa yang mendalami fikih atau barang siapa yang berfikih walam yatasawwab, dan tidak bertasawuf, faqad tafassaqa, maka ia telah berbuat fasik. Wa man tasawwafa, dan siapa yang bertasawuf walam yatafaqqah, dan tidak belajar fikih, tidak berfikih, faqad tazandaqa, maka ia telah berbuat zindik. Wa man jama'a, dan siapa yang menggabungkan bainahuma, antara keduanya, faqad tahaqqaqa, maka sungguh ia telah mencapai kebenaran atau kesempurnaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa diyakini bahwa tasawuf mulai tampak secara jelas pada abad kedua Hijriah. Salah satu bukti terkuat tentang keberadaannya pada masa itu adalah ucapan Imam Malik tadi yang disebutkan. Jadi kalimat tasawwafa itu berarti sudah muncul istilah tasawuf pada masa Imam Malik, yaitu pada abad kedua Hijriah. Bahkan kalau ditelusuri, Imam Al-Haris Al-Muhasibi itu telah menulis beberapa kitab tentang tasawuf, ya, yang menunjukkan bahwa pada awal abad ke-1 dan akhir abad ke-1 pun sudah mulai muncul tasawuf, tapi belum dikenal luas. Ucapan ini menunjukkan bahwa tasawuf sudah dikenal pada masa itu. Ia juga menggambarkan adanya dua kecenderungan di kalangan umat. Pada zaman Imam Malik saja sudah muncul istilah batiniyah, kebatinan, atau zindik, zanadiqah, sebagai orang yang lebih menekankan aspek lahiriah. Ada juga yang menekankan hanya fikih saja, hanya syariat saja, dan mengabaikan aspek yang batin, qalbu. Nah, itu disebutnya fasik oleh Imam Malik. Sebaliknya, orang yang hanya fokus kepada batin dan mengabaikan syariat, itu adalah orang zindik. Nah, kondisi seperti ini juga terjadi pada masa kini. Ada orang yang hanya memperhatikan sisi spiritual dan mengabaikan sisi hukum atau syariat. Bahkan ada yang membandingkan mana yang lebih benar antara makrifat atau syariat, antara hakikat dan syariat. Ini merupakan kekeliruan, nggak bisa dibanding-bandingkan, karena keduanya saling mempengaruhi. Syariat berasal dari hakikat, yaitu dari Allah, dari wahyu. Hakikat pun buah dari syariat bagi umat. Dan ini terus berputaran. Bukan berarti mana yang lebih benar atau mana yang benar dan yang salah, tapi semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ajaran inti dari Islam. Ada orang yang hanya memperhatikan sisi spiritual dan mengabaikan sisi hukum atau syariat, dan ada pula yang sebaliknya, dan sampai sekarang terus ada. Kemudian ini kata-kata terakhir, biljanibil zahiri tadi, lanjutan, faqad dunal iltifat ilal janibil batin fal ula tu'tabaru ta'ifatan batiniyah tara anal ibadah al batiniyah kafiyah bainama as-saniyah tuhmilu janibar ruhiyah lil ibadah wa hada tafriq bainal janibaini yuaddi ila khalalin fi fahmi din wa tatbiqihi. Bil janibi, pada sisi aspek az-zahiri yang zahir, faqat saja, dunal iltifat, tanpa memperhatikan, ila janibil batini, kepada aspek batin, fal ula, maka golongan pertama, tu'tabaru, dianggap ta'ifatan batiniyah, kelompok golongan batiniyah. Ini bukan tasawuf, tapi ini kelompok kebatinan. Taro, yang berpendapat anal ibadah, bahwa sesungguhnya ibadah al batiniyah yang bersifat batin, kafiyatun, sudah cukup memadai. Nah, maka pemisahan antara dua sisi ini, lahir dan batin, menyebabkan ketidakseimbangan dalam memahami dan mengamalkan agama, sehingga tidak moderat, sehingga tidak i'tidal, tidak tawazun, dan inilah distorsi dalam agama. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, dan dengan adanya para pewaris Rasulullah, pewaris Nabi, para mursyid yang hakiki pada setiap zaman, maka tugasnya salah satunya adalah untuk membersihkan tasywi', termasuk juga talbis yang terjadi dalam ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu fikih ataupun tasawuf, demikian dalam ilmu akidah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.